Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Debbie Sugiarti, Dinda Milenia, dan Eha Nurmayanti. Pada presentasi kali ini kelompok kami akan membahas unit 5 dan unit 6 tentang causative verbs dan subjunctive. Pengertian dari causative verbs adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Contoh dari causative verbs antara lain adalah allow, cause, convince, enable, force, get, have, hold, give, lead, let, make, motivate, permit, and require. Rumus aktif dan pasif causative adalah subjek ditambah causative verbs ditambah agent dan ditambah action verbs. Contoh kalimatnya, I will have the plumber fix the sink. Yang kedua ada my mom lets me borrow her car. Lalu contoh yang terakhir dari aktif causative, my aunt made me do the cleaning. Lalu ada pasif causative verbs. Rumusnya ada subjek ditambah causative verbs ditambah objek dan ditambah action verbs. Adapun causative verbs yang diikuti past participle adalah get dan have. Contoh kalimatnya, I have my bike repaired. Lalu ada I had my hair cut. Dan ada Maria got the car washed. Penggunaan causative verb sesuai yang sudah dijelaskan di atas bahwa verb terdiri dari let, make, have, dan get. Rumus yang digunakan let adalah let ditambah objek ditambah verb from kata kerja dasar. Contohnya, my father let me choose my future career. Rumus yang digunakan dalam kalimat make adalah make ditambah objek ditambah verb from kata kerja dasarnya. Ini contohnya lagi ada she made her daughter eat broccoli. Dalam pembicaraan have ada 3 bagian yang perlu kita pisahkan karena memiliki perbedaan fungsi, yaitu ada have somebody do something. Jadi have ditambah agent ditambah bare infinitive. Have somebody doing something. Di sini ada have ditambah agent ditambah present participle. Have something done. Have ditambah objek ditambah past participle. Contohnya, I will have him take your kids to school. Contoh yang kedua ada my boss had me working on several projects last year. Dan get digunakan ketika ada seseorang yang membuatnya melakukan sesuatu dengan paksaan. Mungkin bisa dikatakan mirip maknanya dengan have somebody do something, namun berbeda struktur kalimat. Jika have diikuti bare infinitive, get diikuti oleh sebuah infinitive. Contohnya, she got her father to buy her new bag. Lalu contoh yang kedua ada I got my cat to stop eating. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda Milenia. Baik, saya akan menjelaskan tentang subjunctive. Subjunctive merupakan kata dalam bentuk orang ketiga yang biasanya ditambahkan akhiran s. Subjunctive merupakan bentuk pengandaian yang menggunakan wish, as if or as though, atau would rather. Subjunctive merupakan salah satu dari 3 bentuk verb yang ada dalam bahasa Inggris. Fungsi dari subjunctive adalah 1. Mengekspresikan requirement atau kebutuhan dan suggestion atau saran. Yang kedua, mengekspresikan urgency atau penting. Yang ketiga, menyatakan keadaan yang berbeda dengan pengandaian.
Selanjutnya yaitu penggunaan subjunktif. Penggunaan subjunktif menggunakan 4 macam kata, yaitu wish, as if, would rather, dan if only. Yang pertama past tense atau masa lalu, yang kedua present tense atau masa sekarang, yang ketiga future tense atau masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nurma. Oke, makasih Dinda. Selanjutnya ada jenis-jenis subjunctive. Yang pertama ialah subjunctive wish. Dalam subjunctive wish digunakan untuk mengungkapkan sebuah keinginan. Bisa dibilang ini adalah sebuah andai-andai yang bisa saja belum terjadi atau telah terjadi. Contohnya ialah I wish you would stop say horrible things. Yang kedua ialah subjunctive as if atau as thought. Penggunaan as if dan as thought bisa dikatakan merupakan bentuk lampau atau past subjunctive. Hal ini dikarenakan kejadian yang terjadi sudah lewat atau sudah terjadi. Contohnya ialah Robbie acted as though he were a king. Yang selanjutnya ialah subjunctive would rather. Would rather juga masuk ke dalam past subjunctive, di mana subjek dalam kalimat berbeda dengan subjek yang mengikuti verb. Hal ini bisa terjadi ketika kita membicarakan bahwa kita menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya ialah I would rather that you come another time. Yang terakhir ialah suggestion. Dalam penggunaan present subjunctive, ia berada dalam dependent clause, di mana bagian independent clause-nya menggunakan verb ask, command, demand, determine, insist, order, propose, recommend, regret, request, require, dan suggest untuk mengekspresikan kebutuhan dan saran. Contohnya ialah I recommend that you take a cooking class. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan, dan sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. See you next time semuanya, dan terima kasih.